adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi untuk masa depan karena tidak terdapat suatu data historis. Kenapa kita perlu melakukan forecasting? Forecasting diperlukan sebagai panduan untuk melangkah ke masa depan. Sebagai ilustrasi, misal kita berada di sebuah gua yang gelap tanpa adanya penerangan, tetapi kita hanya mempunyai lilin kecil, dan itu kita bisa mencari arah untuk jalan keluar. Di dalam melakukan peramalan ini, ada dua metode peramalan. Yang pertama yaitu ARIMA, yang lebih populer disebut dengan metodologi Bogdanskill, dan yang kedua yaitu vektor autoregresif yang disebut dengan VR. Dalam bidang ekonomi trika dan statistika, terdapat suatu metode peramalan atau forecasting data time series. Analisis tersebut disebut ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. ARIMA merupakan gabungan dari dua model, yaitu AR atau Autoregressive dan MA atau Moving Average. AR atau Autoregressive merupakan komponen yang memperhitungkan hubungan antara nilai-nilai sebelumnya dalam derat waktu. Sedangkan MA atau Moving Average merupakan komponen yang memperhitungkan hubungan antara nilai-nilai residual, yaitu selisih antara nilai yang diamati dan juga nilai yang diprediksi. ARIMA pada umumnya dituliskan dengan notasi P dq, di mana P adalah derajat proses AR, D adalah orde pembeda, dan Q adalah derajat proses MA. Dengan adanya nilai pembeda atau D disebabkan oleh aspek-aspek AR dan MA hanya dapat diterapkan pada data time series atau data yang stasioner. Metodologi Bosniakin. Yang pertama itu ada identifikasi model. Dalam langkah ini kita mencari nilai P, D, dan Q dengan menggunakan parallelogram. Yang kedua ada estimasi parameter. Setelah mendapatkan nilai P dan Q dengan menggunakan model ARIMA, kita dapat lanjutkan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang ketiga ada uji diagnosis, di mana dalam ini kita dapat menyimpulkan nilai ARIMA yang baik atau tidak dengan cara melihat residual random yang terkecil. Yang keempat ada prediksi. Setelah mendapatkan model ARIMA yang baik, maka selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi hasil dari metodologi tersebut. Baiklah, di sini didapatkan data yang dapat diolah dari ekspor minyak mentah Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Untuk 5 tahun ke depannya akan kita prediksi menggunakan data yang sudah ada. Langsung saja kita ke pengolahannya. Kita klik file, lalu kita klik new, kita klik work file. Lalu kita masukin tahunnya yaitu 1990 sampai tahun yang akan kita forecastingkan, yaitu tahun 2024. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik quick, klik empathy group, lalu kita masukin datanya. Buka data yang ada di Excel tadi, kemudian kita copy, lalu kita paste data tersebut, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian stasioner. Klik view, lalu klik unit test, lalu klik level, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai probability-nya besar dari 0,05 sehingga tidak stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu kita lakukan pengujian di difference. Nah, ini dia nilai dari phase difference di mana nilai probability-nya kecil dari 0,05. Selanjutnya itu pembuktian autokorelasi. Kemudian kita klik seri statistik, Polygram, kemudian klik Y, variabel yang kita ingin kita uji, kemudian kita masuk first difference. Nah, di sini dapat terlihat autokorelasi dan partial correlation. Di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya itu kita pahami dulu apa itu ARIMA. Di sini untuk menentukan model ARIMA D, E, F. Terlebih dahulu kita membutuhkan nilai D dengan melakukan uji stasioner, di mana untuk tingkat nilai-nilai D sama dengan 0, untuk nilai first difference nilai sama dengan 1, dan untuk second difference nilai D sama dengan 2. Setelah itu plot autokorelasi dan plot autokorelasi parsial. Dapat lihat bahwa kedua gambar mengalami cut off atau penurunan. Seperti lihat ada penurunan di garis pertamanya. Kemudian jika cut off pada ACF dan PACF, maka kemungkinan pertama P sama dengan 1 dan Q sama dengan 0, dan kemungkinan kedua P sama dengan 0 dan Q sama dengan 1. Sehingga jika digabungkan dengan nilai D, maka kemungkinan nilai ARIMA TDF yaitu ARIMA 1, 10 atau AR1 dan ARIMA 011. Kemudian lalu kita lanjut ke pengujian AR1. Estimate coefficient, ketik Y C AR1, kemudian OK. Kemudian kita lihat ini hasilnya. Kemudian kita blok dan salin. Ini kita bandingkan ARK atau FK
yang dapat kita gunakan untuk forecasting. Kemudian kita copy, lalu kita gunakan ke action terlebih dahulu. AR, selalu paste. Nah, dapat kita lihat estimasi AR. Kita cek dahulu apakah bisa dilakukan forecasting atau tidaknya, yaitu dengan cara view, lalu residual diagnostic, kemudian choreogram characteristic. Oke. Nah, kita lihat nilai probability-nya. Jika nilai probability-nya lebih besar dari 0,5, maka dapat dikatakan metode tersebut bisa digunakan forecasting. Maka selanjutnya kita akan melakukan metode yang lainnya. Klik quick estimation, lalu kita inputkan Y, lalu kita ketik OK. Nah, di sini hasil namanya estimation A, lalu kita simpan juga ini, kemudian kita pindahkan ke Excel untuk perbandingan nanti. Lalu kita uji juga MA ini apakah cocok digunakan forecasting atau tidak. Seperti tadi klik view, residual diagnosis, program statistik. Nah, nanti ini dia hasilnya. Ternyata dia juga cocok untuk digunakan forecasting karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,5. Nah, untuk menentukan apakah AR atau MI kita lakukan untuk forecasting selanjutnya, maka kita cek dari beberapa kriteria, yaitu kita cek dulu di mana nilai kriterianya, yaitu square ratio maksudnya harus lebih kecil dan nilai indicated error ratio-nya lebih besar, dan nilai info ratio-nya kecil, dan nilai swap kecilnya juga kecil. Nah, di sini kita dapat cek satu nilai sum square ratio-nya kecil di AR1, error ratio-nya yaitu besar di AR, karena hampir mendekati satu nilai, EKG-nya juga lebih kecil AR, dan nilai skornya juga kecil AR. Lalu kita lakukan pengujian forecasting-nya, yaitu menggunakan model AR. Nah, langsung aja kita gunakan estimasinya. Nah, ini hasilnya, lalu ini model AR tadi. Lalu kita klik langsung forecast, lalu kita klik OK. Nah, di sini trennya positif, relatif positif yang merah. Untuk melihat tahun 2020 sampai 2024, bisa kita cek di IP ini yang telah kita forecastingkan, yaitu nilainya. Nah, ini dia, ini sudah muncul, yaitu nilainya tren relatif positif, relatif meningkat. Nah, ini maksudnya dari forecasting itu, dimana kita dapat menentukan nilai masa depan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masa lalu. Mungkin sekian penguji pengolahan metode ARIMA dari saya. Terima kasih.